Kembali lagi di Promil Podcast Amil. Nah, di sini saya bersama dengan salah satu duta budaya daerah istimewa Yogyakarta. Bisa perkenalkan diri, Kak? Hai semua, nama aku Risma Rahmatul Umami. Saya merupakan duta budaya influencer daerah istimewa Yogyakarta. Oke, di sini kita bersama Kak Cima akan membahas lebih lanjut mengenai duta budaya daerah istimewa Yogyakarta. Oke, sebelum aku tanya lebih lanjut nih buat tentang duta budaya daerah istimewa Yogyakarta, terlebih dahulu aku mau tanya yang latar belakangi buat Kak Cima ikut di seleksi duta budaya itu apa sih, Kak? Pastinya yang secara garis umum itu relasi sama pengalaman. Tapi di sisi lain, saya juga ingin mengembangkan potensi diri saya karena kebetulan duta budaya ini sesuai dengan minat dan bakat saya. Saya juga ingin menjadi anak muda yang pandai bergaul tapi tidak lupa akan kebudayaan daerah saya sendiri, yakni kebudayaan Jawa, seperti itu. Keren sekali ya teman-teman. Oke, lalu untuk di duta budaya sendiri nih, perjalanannya Kak Cima dari mulai awal mau ikut duta budaya sampai sekarang bisa jadi duta influencer itu gimana sih, Kak? Jadi dulu tuh awalnya kalau bisa dijelaskan, aku dulu tuh sebenarnya insecure banget karena tahu sendiri aku bukan dari sini sendiri, bukan dari daerah Yogyakarta sendiri. Cuma aku kan Yogyakarta itu terkenal dengan kebudayaannya. Jadi aku penasaran nih kebudayaan apa yang ada di sini dan nggak ada di daerahku. Lalu nilai-nilai kearifan lokal apa sih yang ada di sini tapi nggak ada di daerahku gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke dalam duta budaya daerah istimewa Yogyakarta. Nah untuk seleksinya sendiri, seleksi dari awal sama seperti pigeon yang lain. Ada tes tulis, tes wawancara, minat bakat, wawasan, dan lain-lain. Awalnya di tes tulis itu kayak kaget sih sebenarnya sama soalnya. Karena menurut aku, wah ini apa ini gitu. Meskipun aku yang dari jurusan bahasa Jawa sendiri, ya. Cuma kan dari kebudayaan yang dikenalin sama dosen itu kan nggak semuanya. Jadi cuma per bab atau nggak gitu, per subbab seperti itu. Nah kebetulan pas di seleksi tulisnya aku ngejawab soal itu kayak yang bener-bener yang di daerah Bantul itu batiknya itu apa gitu, kalau motif kayak gini itu batiknya dari mana gitu, asalnya dari Bantul kah, Kulon Progo kah, kan aku nggak tahu. Terus akhirnya ya udahlah aku jawab seadanya aja gitu, dan dari situ sebenarnya udah pesimis sih, ditambah lagi ada cerdas cermat. Nah di tes tulis itu ada cerdas cermat, jadi satu pertanyaan itu untuk kami semua gitu, jadi cepet-cepetan. Terus ada tuh satu teman aku yang dia tuh bukan asli sini tapi dia tuh pinter banget sumpah, kayak hal yang menurut kita tuh nggak pernah dilihat secara detail, misal sumbu filosofi dan garis imajiner. Nah itu kan pasti orang tuh ngiranya ya udah sama aja, dari tugu dari keraton ke alun-alun, kayak gitu kan. Nah tapi sebenarnya sumbu filosofi sama garis imajiner ini kan artinya berbeda. Nah dari situ aja aku udah kayak wah wawasannya luas banget ya gitu, kayaknya aku harus banyak belajar. Nah terus abis itu setelah seleksi tulis ternyata aku lolos gitu. Nah terus habis itu lanjut ke seleksi tahap 2. Nah di seleksi tahap 2 alhamdulillah di situ aku ngelihat sebelum seleksi tahap 2 tuh aku kayak scroll TikTok. Nah di situ tuh aku nemu motivasi yang kayak gini, ketika kamu daftar di pigeon atau duta-duta yang lain itu sebisa mungkin kamu tuh fokus sama performa kamu sendiri gitu loh. Jadi jangan melihat orang lain, kayak misalkan orang lain kayak gini kayaknya aku kurang deh gini. Nah itu nanti malah membubrahkan fokus kamu kepada tujuan gitu. Nah alhamdulillahnya di seleksi tulis itu berjalan dengan lancar. Semua pertanyaan, wawasan organisasi sampai bahasa asing pun alhamdulillah aku bisa mengikuti. Lalu pengumuman
dinyatakan sebagai finalis itu nggak nyangka banget, ngerasa bersyukur banget bisa sampai di titik itu, mengikuti karantina dengan orang-orang yang hebat. Lalu makin nggak nyangka lagi ketika menjabat sebagai duta budaya influencer gitu. Alhamdulillahnya berarti media sosial aku ini bukan hanya untuk apa ya istilahnya tuh pamer, apa flexing atau apa, tapi ternyata bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Seperti itu. Lalu untuk proses sendiri dari mulai karantina sampai jadi duta budaya itu berapa lama Kak? Rentan waktunya itu aku dulu agak lupa aku ya. Intinya GF-nya itu Mei, terus abis itu aku mulai pendaftarannya itu kalau nggak salah itu di bulan Maret, sekitar berapa ya, Maret, April, Mei, 3 bulanan ya berarti ya itu. Sebenarnya jarak apa ya, rentan waktu dari seleksi ke GF tuh nggak terlalu yang kayak jauh banget gitu. Bahkan aku kayak mikir, oh cepet banget ya gitu. Dan terus agenda-agenda yang seharusnya ada, semisal kayak gala dinner atau apa itu nggak ada gitu. Aku nggak tahu, mungkin emang apa ya, waktu perekrutmenan, nah itu mungkin terlalu lambat atau mungkin nggak sesuai dengan inilah apa namanya Timeline ya timelinenya dari panitia duta budaya itu sendiri, seperti itu. Lalu untuk tugas dan tanggung jawab sebagai duta influencer itu bagaimana, apa aja sih tanggung jawabnya? Kalau pastinya dengan predikat influencer ya, pastinya kita menjadi cerminan sosok model yang dikiblatkan lah ya, istilahnya yang dikiblatkan, yang paling terlihat di media sosial seperti itu. Nah jadi tugas dan tanggung jawabnya pasti menurut aku ya pasti besar gitu, karena ketika membawa nama duta budaya gitu kan berarti kita membawa nama instansi nih. Terus hal apa sih, nilai-nilai apa sih yang kita dapat di sini dan bisa kita implementasikan ke kehidupan nyata, apalagi lewat media sosial. Seperti itu sih tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya. Lalu untuk peran untuk membantu mempromosikan budaya itu kayak live TikTok untuk tentang budaya kita di Jogja itu apa aja atau bagaimana Kak itu? Kalau tentang program-program seperti itu, Duta Budaya kebetulan ada yang namanya live streaming di Instagram. Jadi kita nanti itu ada giliran yang live streaming tentang apa namanya, tentang apa. Terus kita itu di Duta Budaya ini kan organisasi nih, semacam organisasi ya, sama kayak di kampus gitu. Jadi ada ya PSDM, ada Humas, ada Inti dan lain sebagainya. Jadi apa namanya, nanti tuh kita ada mengkaji isu sama-sama, terus abis itu baru di live streaming kan, seperti itu. Oh jadi di Duta Budaya itu ada divisi-divisi Ya, ada seperti itu ya Kak? Iya, karena kita itu semacam organisasi. Lalu untuk pengalaman sebagai duta budaya yang paling terkesan selama menjadi duta itu apa Kak? Pengalaman terkesan, paling berkesan itu ya pasti pas waktu karantina, karena jujur di angkatan aku itu katanya tuh boundariesnya itu lebih cepet gitu, dapat chemistry-nya semuanya gitu. Dan aku rasa emang kita itu pas waktu karantina bukan seperti kompetisi, tapi kita seperti ya udah enjoy aja gitu, siapapun yang menang ya itu memang yang berhak, seperti itu. Jadi bersaing secara sehat. Iya, bersaing secara sehat banget, dan yang pasti tuh nggak ada apa ya, nggak ada tekanan. Jadi kita tuh enjoy the moment, enjoy apa ya, ngobrol sama temen. Jadi menjalaninya itu capek, tapi capek yang senang gitu. Oke. Untuk dampak dari program-program, apakah ada program untuk masyarakat, lalu berdampak apa untuk masyarakat itu Kak? Kalau program sendiri dari masyarakat tentunya pengabdian ya. Pengabdian kalau misalkan dari Duta Budaya itu sendiri, kebetulan angkatan aku kan baru kemarin banget nih, jadi insya Allah kedepannya itu bakal ngadain semacam
pelatihan kayak misal membuat sanggar kecil-kecilan gitu. Kebetulan kan dari teman-teman sendiri itu ada yang bisa nari, ada dalang, ada yang bisa ngerawet, terus ada sinden dan lain-lain. Jadi kita bisa menyatukan bakat dari kami itu biar bisa menjadi sebuah sanggar. Nah, nanti outputnya bakal ada festival seni, festival kolaborasi seperti itu. Jadi nanti rentan usianya bukan dari yang tua-tua aja, tapi anak-anak pun bisa ikut. Oh, berarti itu menyalurkan bakat dari duta-duta Iya. itu untuk anak-anak Iya, atau benar. Oh. Untuk masyarakat sih sebenarnya, bukan untuk anak-anak saja. Jadi kalau dari masyarakatnya itu lebih kayak ngenalin gitu loh, bukan ngenalin ya, gimana ya bahasanya? Lebih kayak oh ternyata masih ada ya generasi muda yang mau nguri-nguri budaya Jawa, budaya Jawa kalau bahasa mewadahi Jawanya. masyarakat ya. Iya, kalau misalkan dari Duta Budaya sendiri itu kan sebagai wadah bagi generasi muda yang ingin mengenal budaya Jawa dan lebih mengembangkan atau mempelajari budaya Jawa itu sendiri. Lalu untuk saat ini yang sudah dijalankan program-programnya itu apa aja? Kalau programnya sendiri belum ya, karena bener-bener baru kemarin gitu loh. Jadi kayak masih bener-bener baru penugasan kesana kemari dan live streaming. Terus abis itu dari Duta Budaya itu yang ngisi kayak acara seminar, acara-acara tentang jadi narasumber kebudayaan seperti itu. Jadi lebih ke kita ngenalin, lebih ke kita talk show kayak gitu. Cari apa ya? Cari relasi seperti itu sih. Setelah ada talk show, setelah ada seminar-seminar itu, apakah kakak melihat ada generasi muda yang melestarikan budaya kita, yang menyukai kesenian-kesenian di DIY terutama? Kebetulan kalau misalkan dari live streaming ini tuh semacam ngelihat hasil dari live streaming kita kepada masyarakat kayak gitu ya. Kalau dari hasil live streaming sendiri, kebetulan kemarin itu ada temen aku yang kebetulan juga lihat, dia itu anak bukan Jawa, dia itu anak Kalimantan. Nah terus habis ngelihat, dia tanya-tanya nih gitu. Kebetulan kemarin kita bahas tentang kebudayaan Jawa yang mulai luntur. Terus habis itu dijelasin sama teman-teman aku tuh tentang kebudayaan yang ada di DIY, salah satunya Jatilan. Oh, Nah, salah satunya Jatilan. Nah, Jatilan itu kan kadang dilihat orang itu sebelah mata ya, karena menurut mereka mungkin seni jalanan ya. ya. Nah, terus abis itu kebetulan juga nih temen aku itu di UGM kemarin kan ada acara semacam acara hima mereka lah. Nah itu ngundang Jatilan sama salah satu gue star sinden. Nah habis itu ya udah aku ajak lah ke sana. Wah ternyata kayak gini ya, seru juga ya gitu. Akhirnya dari sana aja udah bisa menilai gitu loh, oh bahwa budaya Jawa itu nggak senorak itu ya, seni jalanannya juga nggak sekotor itu gitu. Jadi bisa menghilangkan perspektif negatif dari seni jalanan sendiri seperti itu. Lalu untuk masyarakat atau dari pemerintah untuk ke Duta Budaya itu, apakah ada pemerintah tuh melek akan Duta Budaya, lalu ada upaya-upaya untuk mau ngasih dana nih buat Duta Budaya agar mereka bisa melestarikan budaya di DIY dengan program kerja seperti ini itu, ataukah ada kak? Kalau misalkan dari Duta Budaya daerah sendiri dengan Dinas Kebudayaan, kemarin kebetulan kita itu pas karantina itu juga dapat materi dari Dinas Kebudayaan itu sendiri. Jadi secara tidak langsung kalau mengenai pendanaan program kerja itu pasti akan mendapatkan jalan, karena Dinas Kebudayaan sendiri juga ikut turut andil dalam memberi materi di karantina, ikut andil dalam menghadiri acara grand final. Jadi kalau misalkan memang program kerjanya itu baik, terus juga mendongkrak untuk promosi dari daerah Yogyakarta dan kebudayaannya, pasti juga akan mendanai itu semua seperti itu. Oke, jadi untuk program kerja itu untuk seperti apa ya, kita mempromosikan DIY di media sosial, di program kerja apapun itu yang tentang DIY gitu ya kak? Jadi
Iya sih. Kalau misalkan dari duta budayanya sendiri itu mungkin lebih ngenalin ke kebudayaan. Kalau misalkan contohnya yang lain itu kan di sini ada Dimas Diajeng. Oh Nah, iya. jadi Dimas Diajeng itu bukan hanya mempersempit subbabnya itu di kebudayaan, tapi mereka itu juga di pariwisata, terus kebudayaan, terus museum-museum yang ada di Yogyakarta. Jadi kalau misalkan di Dimas Diajeng itu lebih ke DIY-nya, maksudnya Lebih secara luas. luasnya Iya. gitu. Nah kalau misalkan dari Duta Budaya sendiri kan memang terfokus ke budaya Budaya. dari daerah istimewa Yogyakarta, misalkan dari makanan, bahasa, lalu adat istiadat, pakaian juga, itu kan termasuk budayanya. Jadi seperti itu. Cara ngenalinnya itu kalau misalkan nih kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta itu makanan yang terkenal itu adalah gudeg, seperti itu. Terus abis itu ageman ini kan kalau misalkan dari kutu barunya wanita yang dipakai di Yogyakarta itu kan beda sama Solo kan. Iya, Mereka beda. kan nggak ada gininya. Jadi mereka kan Kartini, tertutup iya. ya, kayak gitu. Lalu untuk dari program kerja itu dilaksanakan secara bersama-sama atau dilaksanakan secara duta sesuai dengan divisinya itu, ataukah bersama-sama semua dari duta budaya itu, Kak? Kalau dari program kerjanya itu sendiri kita nggak per divisi itu mempunyai program kerja, nggak, tapi kita itu kembali lagi karena kita itu masih mahasiswa rata-rata semuanya, dan yang kerja pun pasti 1-2, dan kesibukan kita kan nggak hanya di duta budaya. Jadi kita benar-benar memilih 3 dari program kerja itu, lalu kita benar-benar laksanain sehingga 3 program kerja ini bisa berjalan secara efisien. Jadi nggak cuma banyak tapi ternyata nggak terlaksana gitu. Jadi kita sebisa mungkin memaksimalkan 3 dari program kerja ini. Dari 3 program kerja ini tuh udah termasuk dari divisi PSDM, Humas, Inti, dan lain-lain. Oh, kalau boleh tahu dari tiga program kerja itu program kerja apa aja sih, Kak? Ya yang pasti udah aku spill tadi sih, antara membuat sanggar, terus membuat festival, ataupun bisa semacam perlombaan, dan yang paling penting kita itu mau ke belusukan, ya. namanya belusukan ke sekolah-sekolah, kayak sekolah SMA, SD gitu. Jadi kita mengenalkan bagaimana budaya itu sendiri, lalu kita juga ada program kerja seperti gimana kalau misalkan kita nih adain kuis kecil-kecilan, perlombaan kecil-kecilan di kalangan mereka gitu. Jadi kita juga di sisi lain nge-branding nama kita juga bisa melaksanakan program kerja seperti itu. Keren banget ya teman-teman. Lalu untuk pandangan kakak nih buat kondisi kebudayaan saat ini di Yogyakarta itu bagaimana, Kak? Kondisi kebudayaan di daerah Jakarta sendiri sebenarnya kalau aku lihat masih kental ya, Kak ya. Masih kental dibanding di daerah aku sendiri gitu. Karena aku melihat di sini itu meskipun Kak tahu sendiri kalau misalkan kota Yogyakarta itu terkenal dengan kota pelajar. Ya. Jadi banyak sekali perantau, banyak yang dari kebudayaan yang berbeda-beda, dan banyak juga yang membawa pengaruh negatif. Tapi aku salutnya ke generasi muda di daerah Jakarta itu masih benar-benar kental gitu loh. Jadi mereka tuh enggak buta, mereka tuh masih melek akan kebudayaan mereka sendiri gitu. Jadi aku melihat juga dari teman-teman aku tuh masih bisa yang kayak kamu tahu nggak sih kesenian jadilan itu kayak apa? Oh masih tahu gitu. Jadi jalannya itu kayak gini-gini, nanti ada kuda lumpingnya gini-gini. Mereka tuh masih melek gitu. Terus abis itu tentang unggah-ungguh, aku yakin dan aku melihat dari teman-teman aku sendiri, mereka tuh masih kental banget sama ajaran dari orang tua mereka, ajaran kebudayaan Jawa dari orang tua mereka. Sehingga yang aku lihat kayak misal nih, ada kebudayaan lain yang ikut berbaur sama mereka gitu. Mereka tuh bukannya terpengaruh, tapi mereka yang mempengaruhi gitu. Contohnya aku sendiri gitu. Aku sendiri kan ya seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan aku dari Jawa Timur kan itu kebudayaannya sedikit dari bahasa itu kan agak kasar. Tapi kasar. aku kesini itu bukan aku mempengaruhi, tapi mereka yang mempengaruhi aku, seperti itu. Jadi kalau misalkan sekarang alhamdulillahnya udah bisa benar-benar bagus ya itu menurut aku sih. Maksudnya nggak separah dulu gitu. Kalau dulu tuh bener-bener kayak yang nyablak banget gitu. Sekarang udah mendingan, udah kayak yang oh enggak gitu, yang
yang bisa menerapkan dan mengimplementasikan bagaimana sih kita sebagai orang Jawa, terlebih sebagai gadis Jawa yang anggun seperti itu. Oke, jadi di Jogja itu malah memperbaiki diri. Ya, benar banget. Sebenarnya di Jogja itu malah memperbaiki diri, bukan memperkeruh suasana, memperburuk diri gitu, bukan. Lalu untuk harapan kakak untuk masa depan kebudayaan di Yogyakarta, di Indonesia, kalau kan di daerah kakak asal kakak kan juga di Jawa Timur itu kan ada kebudayaan juga. Nah itu untuk harapan kedepannya itu bagaimana kak? Kalau harapan ke depan aku terhadap generasi muda, terlebih kebudayaan yang ada di Yogyakarta, pastinya buat teman-teman semua, yuk kita melek lagi, tetap yang udah bertahan dan yang udah ada di sini kita pertahankan, dan yang kita pertahankan dan kita kembangkan lagi, dan yang belum ada kita gali lagi. Lalu jangan sampai kita itu terpengaruh sama budaya luar, karena menurut aku kebudayaan kita sendiri itu udah indah banget, udah merupakan bisa menjadi sebuah warisan lokal, bisa menjadi sesuatu yang diakui oleh UNESCO. Itu sesuatu yang berharga banget, yang patut buat kita acungin jempol, patut kita jaga, patut kita lestarikan, dan patut banget kita kenalkan ke masyarakat luas, terlebih ke mancanegara, seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, podcast bersama Kak Cima dari Duta Influencer Duta Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tentang apa sih budaya itu, apa aja budaya di Yogyakarta, dan gimana sih cara melestarikannya gitu kan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton podcast Promil, podcast sama Amil. Semoga teman-teman bisa ngambil sisi positifnya, bisa ngambil pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak Cima tadi ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast berikutnya, bye-bye. Oke, buat yang terakhir nih Kak, apa yang mau disampaikan buat pendengar podcast Promil ini? Jadi sedikit aja ya yang mau aku sampaikan di speech aku kemarin. Aku mengutip perkataan dari Henry Ward Beecher yang mengatakan, "There is true culture which help us to work for the social betterment of all." Jadi budaya sejati itu adalah kunci bagi pelestarian situs-situs bersejarah yang merupakan warisan berharga bagi kita semua. Dengan memelihara warisan itu, kita tidak hanya melestarikan kebudayaan dan menjaga situs-situs bersejarah, tapi kita juga dapat memastikan setiap orang bisa mengakses serta menjaga dari kebudayaan daerah kita sendiri, seperti itu. Oke, keren banget ya teman-teman.